Keramaian di alun-alun mendadak terdiam ketika seorang pria tiba-tiba masuk dan menggenggam tangan Yun Yun. Kejadian mendadak itu membuat semua orang tertegun dan saling bertanya-tanya mengenai maksud dari tindakan tersebut. Kamu, Xiao Yan, mengapa kamu bisa berada di sini? Wajah Yun Yun memerah karena malu, terlihat jelas keterkejutannya saat melihat pria muda yang berdiri di sampingnya sambil tersenyum santai. Dalam sekejap, dia pun secara refleks berseru cukup keras. Aku tak mungkin tinggal diam saat tahu kau dalam bahaya, bukan? Jawab Xiao Yan. Suaranya lembut dan penuh perhatian saat menatap wanita cantik di hadapannya. Itu Yan Ran? Yun Yun tampak bingung sejenak, lalu menyadari situasinya. Ia merasakan kehangatan dari tangan Xiao Yan, segera menariknya dengan wajah yang semakin memerah. Dengan suara yang agak pelan ia berkata, tempat ini adalah sekte bunga. Bagaimana bisa kamu datang dan langsung masuk begitu saja? Kau sudah cukup lama menghindar dariku. Bukankah sudah waktunya kita bertemu lagi? Ujar Xiao Yan dengan senyum tipis. Siapa juga yang menghindarimu? Tunggu, siapa kamu? Sebutkan namamu. Berani sekali kamu menerobos masuk ke tempat kami, tegur seorang wanita anggun dengan nada tajam. Sorot matanya penuh kecurigaan, seolah menyimpulkan bahwa pemuda itu adalah bantuan yang dibawa Yun Yun. Kau bisa menganggapku sebagai teman Yun Yun, jawab Xiao Yan santai sambil meliriknya sekilas. Pernyataan itu membuat pipi Yun Yun makin bersemu. Ia memandang Xiao Yan dengan ekspresi malu bercampur kesal. Namun, pemuda itu tetap bersikap tenang, fokus menatap dua orang di hadapannya. Seorang douzun bintang 2 saja berani bersikap seenaknya di sini? Kelihatannya kau sudah bosan hidup, ujar seorang pria bermata tajam sambil mengayunkan kipasnya perlahan. Keintiman antara Yun Yun dan Xiao Yan membuatnya tidak senang. Kau pernah bilang tidak punya teman, tapi sekarang justru membawa seseorang datang, wanita anggun itu tertawa dingin. Baiklah, kalau memang kau ingin bertarung bersama, aku izinkan. Kalau kalian kalah, kau harus menyerahkan douki warisan kepala sekte sebelumnya. Alis Yun Yun mengernyit. Ia tak ingin Xiao Yan terlibat dalam urusan internal sekte bunga. Ia hendak melangkah maju namun Xiao Yan menghentikannya. Biar aku saja yang mengurus ini. Yun Yun sempat kaget mendengar ucapan tenang dari Xiao Yan. Ia menatap wajah pemuda itu dan melihat ketegasan yang tak lagi asing. Xiao Yan bukan lagi anak muda yang dulu ia kenal. Kini, reputasinya telah menyebar di Central Plains. Dia layak berdiri sejajar dengannya. Baiklah. Beberapa kata nyaris terucap namun Yun Yun hanya mengangguk perlahan. Kau boleh bertarung, tapi taruhan yang kau ajukan tidak adil. Jika kami kalah, douki Yun Yun jadi milikmu. Tapi kalau kami menang, kau tidak rugi apa-apa. Dunia tidak seadil itu, ujar Xiao Yan datar. Wanita anggun itu menyipitkan mata dan menjawab, kalau aku kalah, Yun Yun bebas pergi dan tak akan diganggu lagi. Itu saja? Kalau begitu, tak perlu ada pertandingan, sahut Xiao Yan dingin. Kau pikir sekte bunga tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan seenaknya? Bahkan kalau kau pergi sekarang, kami akan memburumu seumur hidupmu, bentak wanita itu. Kalau begitu, kejar saja aku sampai ke pavilion bintang jatuh, balas Xiao Yan tanpa gentar. Ekspresi wanita itu berubah drastis. Kau dari pavilion bintang jatuh? Sekte bunga tentu mendengar kabar tentang pavilion bintang jatuh yang kini diperkuat oleh seorang Bansheng. Dengan kekuatan seperti itu, mereka jelas bukan pihak yang bisa diremehkan. Apalagi, alkemis terbaik benua ini juga berasal dari tempat yang sama. Aku Xiao Yan. Guruku adalah Yao Chen. Sebelum aku pergi, ia berpesan agar aku menyampaikan salam kepada para tetua sekte bunga bila sempat bertemu. Xiao Yan mengangkat pandangannya ke arah pegunungan sekitar dan mengerahkan douki untuk menyuarakan salam yang menggema di seluruh tempat. Sejak memasuki wilayah sekte, ia telah merasakan adanya aura kuat tersembunyi dari para ahli tua yang tak menunjukkan diri. Mereka adalah kekuatan tersembunyi sekte bunga, dan ia tidak boleh meremehkan mereka. Xiao Yan. Ekspresi wanita anggun dan Yao Hua Liangjun berubah ketika mendengar nama itu. Mereka tak menyangka sosok yang datang membawa latar belakang sehebat itu. Para pengikut sekte bunga mulai berbisik di antara mereka, memandangi Xiao Yan penuh rasa ingin tahu. Sekte ini memang hanya berisi perempuan, tak heran jika sosok pria luar biasa seperti Xiao Yan menarik perhatian. Dia murid Yao Chen.
Orang tua itu memang bijaksana. Kalau ada waktu, aku ingin mengunjungi paviliun bintang jatuh juga, ucap suara tua dari dalam pegunungan, bergema di udara setelah teriakan Xiao Yan. Xiao Yan membungkuk hormat ke arah sumber suara. Lalu ia menoleh ke wanita anggun dan tersenyum. Hua Jin, jika Tuan Xiao Yan punya permintaan, dengarkanlah, ujar seorang wanita tua dari sisi utara alun-alun. Ia tampak memiliki posisi penting dalam sekte. Dengan kesal, Hua Jin menggertakkan giginya. Kalau begitu, katakan saja permintaanmu. Kalau kami kalah, kau boleh mengambil douki warisan dari Yun Yun. Tapi jika kalian kalah, posisi kepala sekte dikembalikan pada Yun Yun, jawab Xiao Yan. Kau ingin merebut jabatan ketua sekte dariku? Wajah Hua Jin gelap seketika, tertawa sinis. Aku tak tertarik menjadi kepala sekte. Jangan buat masalah makin rumit, ujar Yun Yun cepat-cepat. Bukankah posisi itu memang pernah diserahkan padanya oleh nenek Hua? Tapi kamu merampas prasasti gioknya. Sekarang dia hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya, tegas Xiao Yan. Kurang ajar. Hua Jin menahan amarahnya. Ia tahu banyak tetua tidak benar-benar mendukungnya, dan posisinya sekarang hanya bersifat sementara. Jika kekalahan terjadi, bisa jadi jabatannya akan lenyap sepenuhnya. Amarah membara di dalam hatinya saat mengingat bahwa nenek Hua lebih memilih Yun Yun daripada dirinya, meski ia telah mengabdi bertahun-tahun. Matanya lalu berpaling ke Yao Hua Liangjun, pria terkuat di sana. Keputusan kini berada di tangannya. Yao Hua melirik santai ke arah Xiao Yan, kipasnya berayun pelan. Ia telah mendengar beberapa kabar tentang Xiao Yan, namun menurutnya itu hanya rumor. Dengan kekuatan Douzun bintang 6, ia merasa tak ada yang bisa menandinginya. Xiao Yan hanyalah Douzun bintang 2. Perbedaan kekuatan itu tak mudah untuk dikalahkan. Akhirnya, ia mengangguk. Kalau begitu, kita akan bertarung sesuai permintaanmu. Demi Yao Chen, aku akan pastikan kau tetap hidup. Xiao Yan tersenyum tipis. Ia menoleh pada Yun Yun dan berkata dengan lembut, mundur sedikit. Biar aku yang menghadapinya. Kamu sendirian? Tanya Yun Yun kaget. Lawan mereka sangat kuat. Xiao Yan benar-benar nekat. Kau baru mendapatkan douki warisan dan belum menguasainya. Lawan mereka sekarang hanya akan membuatmu dalam bahaya. Serahkan padaku. Ini akan selesai sebentar lagi, ujarnya tenang. Yun Yun menatapnya dengan cemas, namun akhirnya mengangguk dan mundur perlahan. Xiao Yan melangkah maju. Api putih pekat mulai menyala di matanya, menyebarkan suhu tinggi ke seluruh tempat. Kalau begitu, mari kita mulai pertandingannya, seru seorang tetua dari sekte bunga sambil melambaikan tangan. Begitu suara itu terdengar, Yao Hua Liangjun menyeringai dingin. Tubuhnya melesat cepat ke arah Xiao Yan dengan kekuatan douki yang mengguncang sekitar. Aku ingin tahu seberapa hebat kemampuan yang diturunkan Yao Chen kepadamu. Tubuh Xiao Yan bergetar ketika melihat Yao Hua Liangjun melancarkan serangan hebat. Sayap tulang berwarna hijau dan merah muncul di punggungnya. Sekali mengepak, tubuhnya melesat ke angkasa, menghindari serangan dengan kecepatan luar biasa hingga pukulan lawan meleset sepenuhnya. Kecepatannya luar biasa. Wajah Yao Hua Liangjun berubah ketika serangannya tidak mengenai sasaran. Pandangannya tertuju pada Xiao Yan di udara, dan dengan nada dingin dia bertanya, apakah Yao Chen hanya mengajarkanmu cara menghindar? Aku tidak perlu menjawab itu. Xiao Yan menjawab ringan sambil melambaikan lengan bajunya. 11 boneka muncul dan segera membentuk susunan formasi. Dalam sekejap, energi mengalir dan tubuh boneka setan langit bersinar terang. Boneka iblis, ya. Hua Jin, kau dan Yun Yun urus mereka. Biar aku yang menangani bocah itu. Rasa jijik tampak jelas di mata Yao Hua Liangjun ketika melihat boneka itu. Ia lalu berseru pada Hua Jin. Dimengerti. Hua Jin mengangguk lalu mengalihkan pandangan ke Yun Yun dengan tatapan licik. Dengan kekuatan setara Douzun bintang 4, ia yakin bisa mengalahkan Yun Yun yang hanya berada di level bintang 1 dalam waktu singkat. Perempuan sialan, aku ingin tahu bagian mana dari dirimu yang membuat wanita tua itu terpesona. Dengan rasa benci di matanya, Hua Jin meluncur ke arah Yun Yun. Energi douki menyebar liar dari tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa mendekati Yun Yun, sebuah sosok besar menghantam dari langit. Tinju penuh kekuatan menghantam langsung ke arah kepala Hua Jin. Serangan mendadak itu membuat ekspresi Hua Jin berubah.
Douki meledak dari telapak tangannya, beradu dengan tinju emas yang menghantam. Suara benturan keras menggema di udara. Sebuah boneka? Hantaman itu membuat Hua Jin mundur beberapa langkah. Ia memusatkan perhatian pada sosok emas di depannya. Hua Jin, fokuslah pada boneka itu. Aku akan menangkap bocah itu. Jika dia jatuh, bonekanya akan berhenti. Yao Hua Liangjun kembali mengarahkan serangannya ke Xiao Yan. Kipas lipat di tangannya memancarkan cahaya hijau pekat. Ketika diayunkan, angin kencang berputar di langit dan bilah-bilah angin muncul, mengepung Xiao Yan dari berbagai arah. Namun, Xiao Yan tak menggubris kemarahannya. Sambil menghindari, ia terus memusatkan konsentrasi untuk menyelesaikan teratai api. Di sisi lain, para tetua sekte bunga juga menyadari hal itu. Meskipun kekuatan Yao Hua Liangjun lebih tinggi, dia tidak mampu berbuat banyak menghadapi taktik Xiao Yan. Para tetua mengangguk dalam diam, mengakui bahwa Xiao Yan layak menjadi murid Yao Chen. Luar biasa, dengan kekuatan Douzun Bintang 2, dia bisa menyulitkan Douzun Bintang 6. Yun Yun pun terkejut. Ia tak menyangka Xiao Yan yang dulu hanya seorang pemula kini mampu menandingi kekuatan puncak. Waktu memang membuatnya berbeda. Pengejaran terus berlangsung hingga 10 menit. Wajah Yao Hua Liangjun dipenuhi kemarahan karena tak bisa menggapai sasaran. Para murid sekte bunga yang melihat itu hanya bisa terdiam, tak menyangka tokoh sesakti dia bisa dibuat frustasi. Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Matanya memandang Yao Hua Liangjun yang meraung marah. Ia tersenyum ringan. Sudah cukup lari-lari. Sekarang giliranku. Dari telapak tangannya, muncul teratai api mungil. Begitu terlihat, seluruh udara bergemuruh. Aura destruktif menyebar, memecah ruang di sekitarnya. Ini kekuatan yang mengerikan. Para tetua sekte bunga terkejut dan segera membentuk penghalang kuat untuk melindungi area. Yao Hua Liangjun juga merasa tertekan oleh kekuatan itu. Ia tidak menyangka bahwa teknik rahasia Xiao Yan bisa menciptakan kekuatan sebesar ini. Rasa takut perlahan menyelimutinya. Bagaimana mungkin bocah itu bisa menciptakan kekuatan sebesar ini hanya dengan kekuatan bintang 4? Dengan marah, dia mempersiapkan balasan. Kedua tangan membuat segel, dan Douki meledak dari tubuhnya, membentuk raksasa setinggi 1000 kaki dari energi murni. Teknik langit mendalam, perubahan dunia Ki. Wajahnya memucat karena energi yang terkuras. Namun matanya penuh dendam. Ia ingin membuktikan bahwa kekuatan besarnya masih lebih unggul dari serangan pamungkas Xiao Yan.